Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviani Dwi Sunarya, NPM 10000017078. Program Studi Farmasi Fakultas MIPA akan memaparkan materi penelitian saya, yaitu penelusuran pustaka metode ekstraksi pati dari biji tumbuhan. Ekstraksi pati ini dapat mempengaruhi hasil rendemen dan sifat fisikokimia pati seperti pH dan kadar air. Selanjutnya yaitu membahas tentang rumusan masalah. Yang pertama, metode ekstraksi apa saja yang digunakan untuk mendapatkan pati dari biji tumbuhan, kemudian metode ekstraksi mana yang lebih baik untuk mengekstraksi pati dari biji tumbuhan, dilihat dari parameter hasil rendemen, sifat fisikokimia, meliputi pH dan kadar air. Dengan tujuan yaitu untuk melakukan penelusuran pustaka mengenai metode ekstraksi pati dari biji tumbuhan yang berfungsi sebagai sumber potensial pati dan mencari kondisi yang paling baik untuk mengekstraksi pati dari biji tumbuhan tersebut. Dengan manfaat penelitian yaitu untuk memberikan informasi ilmiah mengenai metode ekstraksi pati yang merupakan sumber potensial pati dan kondisi yang paling baik untuk mengekstraksi pati dari biji tumbuhan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Pati ini adalah cadangan karbohidrat paling melimpah pada biji tumbuhan yang disintesis dan disimpan pada kotiledon pada beberapa tumbuhan. Pati ini terdiri dari dua, yaitu amilosa dan amilopektin. Di sini ada struktur amilosa dan amilopektin. Kemudian metode ekstraksi pati dari biji tumbuhan ini dapat dilakukan berdasarkan 3 tahap, berdasarkan pelarut yang digunakan, alat yang digunakan, dan berdasarkan kondisi biji yang digunakan. Kemudian dalam industri farmasi ini, pati dapat digunakan sebagai pengikat tablet, sebagai pengisi tablet, dan sebagai penghancur tablet. Selanjutnya ada metode penelitian, terdapat 4 tahap. Yang pertama ada identifikasi fisikokimia dan juga hasil rendemen pati dari biji tumbuhan. Pada penelitian ini, biji tumbuhan yang merupakan sumber potensial pati diantaranya ada biji kedaung, biji millet mutiara, biji durian, biji leci, biji kenari, biji nangka. Biji tumbuhan ini mengandung lebih dari 50% dari total pati, lipid, protein, karbohidrat, gula larut, dan asam askorbat. Pada penelitian ini juga, berdasarkan jurnal yang ditinjau, pati dari biji tumbuhan dapat diekstraksi dengan cara metode ekstraksi. Kemudian ada hasil rendemen, kemudian sifat fisikokimia, pengukuran pH, dan kadar air. Dari tabel 3.1, biji yang diekstraksi dalam kondisi segar yaitu biji millet mutiara dan biji kenari, kemudian biji yang diekstraksi dalam kondisi sampel biji kering yaitu biji kedaung dan biji durian. Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat adanya perbedaan hasil rendemen. Hasil rendemen paling tinggi yaitu pada biji kenari sebesar 57,84%, kemudian biji millet mutiara menghasilkan rendemen paling rendah yaitu 24,6% dibandingkan dengan biji tumbuhan lainnya, yaitu pH dalam kisaran 4-8 yang ditetapkan oleh Handbook of Pharmaceutical Excipient edisi 6, sehingga pH pada semua biji tumbuhan yang diekstraksi sesuai dengan parameter standar umum pati. Selanjutnya yaitu ada metode ekstraksi kondisi sampel biji segar dan kondisi sampel biji kering dengan menggunakan pelarut NaOH. Terdapat tabel 3.2 merupakan metode ekstraksi konvensional dengan pelarut NaOH. Ada 4 biji tumbuhan, ada biji kedaung, biji leci, dan biji nangka dengan hasil rendemen, sifat fisikokimia, ada pH dan kadar air. Biji kedaung dan biji leci dilakukan pengukuran kadar air yaitu sebesar 1,39% dan 0,48%. Maka kadar air biji kedaung dan biji leci sudah memenuhi persyaratan SNI yaitu semaksimal 10%. Kemudian hasil rendemen lebih tinggi pada biji kedaung yaitu sebesar 57,75% dan hasil rendemen paling rendah yaitu pada biji leci sebesar 11%. Pengukuran pH dilakukan pada semua biji tumbuhan berdasarkan parameter standar umum pati sebagai eksipien yaitu pH dalam kisaran 4-8, maka pH pada pati dalam penelitian ini sudah memenuhi standar umum pati. Kemudian ada tabel 3.3 merupakan metode ekstraksi konvensional dengan pelarut natrium metadisulfit ada 1 biji tumbuhan yaitu biji kedaung. Kemudian dilakukan pengukuran pH dengan pH 5,93% yang sesuai dengan parameter standar umum pati yaitu 4-8. Kemudian dilakukan pengukuran kadar air sebesar 1,58%. Kadar ini memenuhi standar yaitu maksimal 10%. Untuk mengekstraksi pati dari biji tumbuhan yaitu ekstraksi dengan pelarut air, NaOH, dan natrium metabisulfit baik kondisi sampel biji segar ataupun kering. Sumber potensial pati diantaranya ada biji kedaung, millet mutiara, durian, leci, kenari, dan nangka.
Metode ekstraksi yang menghasilkan rendemen lebih tinggi diperoleh dari metode ekstraksi yang menggunakan kondisi sampel biji segar dengan menggunakan pelarut air pada biji kenari. Kondisi ini menghasilkan rendemen sebesar 57,84% dengan pH 6,62 yang sesuai dengan parameter standar umum pati yaitu kisaran 4-8. Sarannya yaitu banyak penelitian tentang ekstraksi pati tidak mengukur sifat fisikokimia pati yang dihasilkan. Sifat fisikokimia pati ini merupakan parameter penting bagi pati untuk menghasilkan pemanfaatan pati tersebut, dalam hal ini sebagai eksipien farmasi, sehingga pengukuran sifat fisikokimia perlu dilakukan pada penelitian ekstraksi pati. Selain itu juga untuk memperbaiki karakteristik pati agar memenuhi standar untuk digunakan sebagai eksipien, kemudian dilakukan modifikasi pati.